teamfight dengan cepat. Iya, dan bahkan kali ini coba untuk dipaksakan. Lagi-lagi Alim mendapatkan pressure yang cukup besar. Astral Recall belum ada damage output yang maksimal mengingat Finn adalah sosok roamer ya. Jadi memang itemnya pasti minim banget dengan satu Elegant Gem aja di tangannya. Oke, dari kedua marksman-nya juga cukup respect ya dengan satu Steel Like Plate yang dibeli. Tapi 3 Furious Hammer ada di Kazakhstan. Iya. Early game-nya kalau mereka memaksa team fight, ini besar loh damage mereka. Iya, karena memang physical protection yang dihasilkan bisa membombardir di early game. Karena minimnya dari defensive item juga yang dipegang sama Indonesia. Tapi lagi-lagi masih belum ada pick off yang diciptakan oleh masing-masing tim. Ada cutting minion yang dilakukan oleh kedua belah explainer. So menandakan ini bakal ada team fight di area river sana. Karena Genesis membuka vision-nya ke area jungle dari Indonesia. Dan mampukah mendeteksi keberadaan dari Kashi? Karena Kashi belum tahu loh ini player-player dari Indonesia ada di bagian bawah sana Om. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih Kashi mau keluar nanti atau sekarang karena masih ada Purify yang ready. Oke, tapi Kazak terpaksa mengeluarkan sprintnya, dipukul mundur dengan Knockout Strike. Tapi Sorizo datang dengan slam-slamnya, masih ada flicker from Raid. Dan di bagian bawah seperti Saken sudah mulai bermain lebih aman. Keberadaan dari Kashi yang belum diketahui membuat dirinya nggak bisa bebas untuk dapat farmingan. Ya, tapi ya sekali lagi ya ini Purify yang ready yang membuat bisa dipancing sebenarnya untuk source skill dari Kashi. Oke, tapi follow up rope wave karena Finn gak sempat untuk flicker. Dan Petrify yang on point from Kashi membuahkan hasil yang maksimal untuk turun dari Kazakhstan. Karena kali ini Turtle yang kedua coba untuk di setup. Ada Kazakh di sana yang coba menjadi badan, memberikan baitingnya, menarik beberapa member dari Indonesia. Dan ya, Turtle di reset sedikit demi sedikit. Genesis bersiap pula dengan grab claw kanannya. Tapi lihat inisiasi from Sorizo. Slam flicker, ada grab-grab juga. Genesis full stack, didapatkan di sana dengan grab-grab yang manis. Tapi sangat susah keluar karena memang Genesis gak ada damage output yang maksimal. Genesis berhasil pick up dan Turtle di-secure oleh Indonesia. Belum selesai karena Super Ken mencari target selanjutnya. Ke arah mid lane, Red dan juga Kasih dipukul mundur. Oke. Nice team fight ya tadi karena memang berhasil untuk naik ke atas Genesis Ya. dan dijauhkan dari posisi Cult Altar. Wow, tapi Ken ini gak bisa selamat loh. Tahun 4 memori menjadi mimpi buruk untuk Ken yang coba untuk invasi. Karena memang tadi follow up dari Rogue Wave-nya ini sakit banget membuat dia gak punya chance untuk bisa press forward berarti. Ya, dan terlalu memaksa. Ya, lagi-lagi mungkin ingin mendapatkan objektif lebih jauh ya, unggul lebih jauh, snowball lebih jauh dengan masuk ke jungle untuk mendapatkan purple buff. Tapi terpunish juga. Dari goldnya gak terpaut jauh juga. Belum sampai di angka 1000-an. Super Ken ada anti-Quiras di tangan dia. Ya. Jadi merespek dengan Alim ya, dengan damage fisikal yang dimiliki oleh Kazakhstan. Saken juga sudah punya satu Demon Hunter Sword. Dia sudah bisa team fight. Lihat Kasih, Rogue Wave berhasil menghindar. Untung ada Purify yang aktif dari Saken. Meskipun Sorizo, 1v2 situations, sempat untuk grab-grab. Ada 2 player terkena full stack-nya. Coba untuk menangkap Red kah? Karena belum ada sih player yang siap memberikan backup-nya. Keberadaan dari Ki cukup jauh. Astral Eco sempat dibuka memberikan visions ke arah player dari Kazakhstan. Ya, ini masih akan ke-reset terlebih dahulu. Kazakhstan mereka akan berusaha untuk nahan, untuk kumpulin item bagi Alim. Brody yang merepotkan di game yang pertama, di game yang kedua ini juga tampaknya belum ada gangguan sama sekali bagi dia. Iya, cuman menurut aku dengan membawa glue ya, ini nanti bisa nangkap ke arah Brody-nya loh, dari Alim loh. Karena memang dengan slam-slamnya serta flicker, di waktu yang tepat, grab-grabnya itu bakal bisa menangkap Alim. Dan Alim bakal minim banget dash ability yang dia miliki untuk bisa escape. Tapi ya, jenis one di tangan Kashi, damage dari magical outputnya semakin besar lagi. Dan juga Bloodlust X dipegang oleh Kazakh ya, dia bakal semakin sustain. Ada switch lane juga antara kedua belah side laner Kazakhstan. Tapi itu bagus banget Kashi, dia mendapatkan semak-semak mahal di dalam outer turret. Dan ini kalau Saken nggak sadar, dia bisa ke pick off karena belum available dari Purify-nya. Dan inisiasi dilakukan di bagian bawah. Saken berhasil di pick off dengan Rogue Wave yang dikeluarkan oleh Kashi. Dan Turtle yang ketiga coba untuk dikontes kah? Karena kali ini Sorizo menjadi badan bagian depan sana. Full stack menarik kembali ke bagian belakang. Turtle di-secure. Dan Sorizo masih ada grab-grab ke arah Genesis yang buat Genesis nowhere to run. Punishment yang mahal didapatkan dari Astral Recall yang tepat dari Finn. Ya, tapi setupnya di bottom lane itu yang menurutku mahal ya. Memang mereka harus hilang tadi Turtle yang ketiga. Tapi lihat setup lagi. Kazakhstan mereka sudah akan melakukan setup di bagian orange buff. Wow, ini susah sih untuk dideteksi ya. Karena memang Kasihnya nggak terlihat semenjak semenit yang lalu. Dan Saken lagi-lagi coba disian-sikan. Ada Purify tapi lihat satu hit terakhir nggak bisa untuk selamat. Saken terpick untuk 2 kalinya di tangan Kashi yang bagus banget. Penguasaan dari mapnya yang dia miliki.
Tapi ya ini bakal membuat Indonesia semakin struggle lagi. Ya itu nice teamwork juga sebenarnya tadi ya. Karena gak tumbang masih ada BMI untuk kembali kabur ke bottom turretnya. Namun disambut oleh Kazak. Jadi Iya. Kazakhstan mereka unggul dari sisi pick off-nya. Tapi dari gold-nya ini Indonesia masih memimpin sejauh ini. Cuman bottom lane ini agak bahaya ya. Dan kita belum melihat adanya tempat di mana Saken bisa farming dengan aman. Iya, masalahnya kasihnya dengan satu jenis one tadi udah jadi ya, itu damage-nya udah cukup loh ke arah Saken. Dan Saken yang gagal untuk menghindar dengan Purify-nya, informasi telah diberikan juga di mana dia nggak akan ada Purify selama 43 detik ke depan. Dan bisa aja loh di pick off kembali oleh keberadaan dari Kasih yang lagi-lagi belum terdeteksi. Oh ya, dan ya bottom lane-nya masih diteruskan digerus oleh Kazak. Top lane-nya sejauh ini masih cukup aman juga dan Saken harus ke top lane untuk farming. Wah, inisiasi dari seorang Kasih, Rob-Wave Terafin gak bisa selamat dengan adanya Deadly Catch pula yang membuat knock-up effect. Akhirnya Kasih mendapatkan poin kill keempatnya, tapi di bagian bawah ini Kazak menguasai juga si inner turret dari Indonesia. Itu engagement yang bagus banget loh di atas. Iya. Corrosive Strike-nya itu dipakai untuk buka juga kan. Jadi mereka memang siap untuk engage. Dikarenakan juga Red udah siap dengan altar curian dia. Dan wow, ini untuk di menit yang ke-9 Kazakhstan sudah mulai semakin memimpin lagi ya. Gold leading yang mereka dapatkan serta di bagian bawah map control yang kurang manis dari Indonesia akan membuat mereka kehilangan dari inner turretnya. Tapi itu di Lord yang pertama. Persiapkan lagi setupnya Kashi, terkena efek knock up. Sorizo masih bermain cukup aman. Dia masih belum membuka juga vision kepada teman-teman dari Indonesia. Dan kali ini di kiting saja karena memang Kashi membutuhkan momen yang pas nih untuk bisa nge-reach ke bagian belakang. Yap. Tapi dengan ada Saken di bagian bawah Om, ini bakal coba dipaksakan oleh Kazakhstan sih. Nah ya, sampai kelihatan di minimap. Nah itu dia, ini sudah waktunya untuk Kazakhstan mungkin kalau mereka mau engage ya. Iya. Tapi Lordnya masih preset juga dan bahkan recall batal dilakukan karena masih ada half HP. Oke, tapi Alim seorang diri. Dan bahkan inisiasi karena Super Ken kehilangan cukup banyak HP-nya. Super Ken dalam bahaya, tapi Kazak masih bisa survive. Dan ini yang tadi aku bilang di mana Alim sekarang coba untuk dikejar dengan Sorizo. Sempat untuk flicker, informasi telah diberikan, tapi Alim masih bisa di-reach dengan yang Cyclone Eye meskipun Ki di sisi lain berhasil di pick up double kill. Diawankan juga dan Indonesia sepertinya chance yang besar mendapatkan ke area Lord yang pertama. Karena memang keberadaan dari lini belakang Kazakhstan ini di backup banget sama Sorizo. Dan Super Ken still survive melawan satu member terakhir. Dia adalah Lordnya. Tapi coba untuk Retribution Contest karena kali ini 4 player dipunish oleh Indonesia. Dan mereka langsung lead game yang kedua ini. Wow, duel Netherlands juga terjadi tadi. Dan ya, ini akan mencabut beberapa turret milik Kazakhstan. Dan bisa jadi untuk best turretnya juga akan menjadi milik bagi Indonesia. Karena kita masih menunggu untuk Lordnya yang akan spawn sebentar lagi di detik yang ke-41. Dan ini dia dari Lordnya yang akan berjalan menuju ke bottom lane. Rose Gold Meteor untuk Alim. Tapi skenario ini sebenarnya sudah sempat kita lihat tadi di game yang pertama. Di mana Kazakhstan, mereka berhasil unggul karena mereka punya defense yang kuat. Yif yang dibawakan. Tapi sekarang mereka nggak punya defense seperti itu. Iya, ini yang tadi aku bilang ya. Permainan strategi yang berbeda dari Kazakhstan. Mereka nggak bawa hero high ground yang cukup kuat. Oke lah, mereka bawa... Waduh. Kayak ya terpick off. Meskipun Kasih coba ditangkap. Karena efek energy eruption yang berhasil mempanis. Ada pertukaran di sana. Tapi Ken maju ke bagian depan. Lord sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit dan membuahkan satu super wave minion selanjutnya. Ya, tapi tumbangnya Ki juga masih ada pasif ya yang dimiliki oleh Faramis. Jadi cepat untuk spawnnya. Dan Lord masih berjalan, ada di bottom lane. Masih dengan Lord yang cukup lembek. Terlihat Super Ken terkena efek dari Deadly Cat dan Sorizo menahan semua damage yang masuk dan split-splitnya. Tapi Saken fokus mendapatkan satu base turret pertama dari Kazakhstan. Dan mereka disengage karena memang sudah berhasil mendapatkan target yang mereka tuju ya. Karena mungkin di dua base turret lain masih ada pasif dari base turretnya yang baru saja terpop up. Oke, dan ini sudah unggul sebenarnya dengan Lord pertama yang didapatkan tanpa adanya efek charge juga berhasil untuk mengambil bottom base turret milik Kazakhstan. Dan Indonesia mereka unggul cukup jauh, mereka leading. Dan sejauh ini juga Sorizo ini menjadi salah satu benteng di bagian depan ya. Iya. Yang sangat sulit untuk bisa langsung di burst down. Dia dengan Super Ken. Ini bisa menjadi garda terdepan yang sangat-sangat solid. Oke, tapi Super Ken lagi-lagi mendapatkan energi eruption ya ke arah red dan dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu meskipun invasi jungle mulai dilakukan dengan gak adanya inner threat dari Kazakhstan. Mereka udah mulai menguasai map control sebanyak 70% dari Kazakhstan. Ya, dan bahkan udah ada pengambilan juga buff demi buff milik Kazakhstan. Ini tinggal bermain sabar saja. Mungkin nunggu nanti Lord yang kedua yang akan spawn sebentar lagi. Iya, dan menurut aku Indonesia masih memegang kendali sih.
mereka udah berhasil menghancurkan satu base turret di bagian bawah yang akan mendorong nantinya dengan enhance minion juga. Dan ini akan cukup merepotkan untuk Kazakhstan karena mereka under dari segi goldnya nih Om. Iya. Tinggal permainan sabar ya. Karena jangan sampai mereka masuk ke dalam satu titik di mana ada Kadita yang menunggu, ada mungkin positioning Kadita, Kasih yang memang wajib untuk diwaspadai. Jadi untuk semua pembukaan dari mapnya ini wajib banget dilakukan oleh Vin dengan Astral Echo dia. Dan lagi reset dan sebagaimana yang kita bahas tadi, Lord yang akan menjadi penentu mungkin bagi tim Indonesia setelah ini. Jadi mereka akan berusaha untuk lebih bermain objektif juga. Kill point hanya beda selisih 1. Iya. Ya tapi goalnya memang cukup jauh juga dan team fight bisa dipaksakan oleh Indonesia kalau mereka mau. Jelas mereka leading, Purify juga sudah siap dan ini Purify akan sangat mahal harganya. Oke, tapi Kazak lihat, hampir aja ke pick off. Sempat beta merah image mundur dari sakitnya. Tapi keberadaan dari Kasih belum terdeteksi dan Lord sepertinya akan coba didapatkan oleh Super Ken. Kasih terekspos positioningnya dengan adanya benteng dari Sorizo. Membuat 4 player Kazakhstan nggak bisa ngedekat ke arah Lord pitnya dan membuahkan hasil Lord kedua untuk Indonesia. Ya, Roscoe juga diamankan untuk Saken. Ini jelas ini dari Indonesia leading sangat-sangat jauh sekali sekarang. Tinggal bagaimana mereka bisa melakukan inisiasi untuk team fight. Karena NetherRealm juga sudah siap posisi. Dimana dia tinggal nabrakin dan mereka bisa fokus untuk dapetin best turret semisal kalau mereka mau ya. Jalan beriringan bersama dengan Lord yang sudah spawn sebentar lagi dan ada di bottom lane. Ya, menurut aku dengan adanya Purify yang masih aktif dari Saken sama Ki, ini bisa dipaksakan sih untuk menghancurkan minimal 2 base turret lah. Bisa dihancurkan semuanya oleh Indonesia. Astral Echo sudah mulai mendeteksi keberadaan dari Kazakhstan. Alim berada di bagian depan sana, coba untuk dari minion terlebih dahulu. Dan ya cukup cepat untuk bisa menghilangkan satu wave di bagian top lane. Tapi di bagian mid lane, belum ada follow up damage-nya yang coba untuk menuju ke arah base turret. Sambil menunggu kehadiran Lord yang sudah mulai mendekat di bagian base. Tapi Kasih masih ada Petrify. Wow, informasi mahal telah diberikan, nggak akan ada combo. Dari Ocean Out dan juga Petrify. Sudah mulai masuk Lord mendekat ke arah bagian base. Dan damage dari Astral Echo terlalu sakit. Tapi lihat ini sesi balasan dari Knockout Strike. Masih Rom dan bahkan kali ini Red hampir saya terpick off ada kali Iko balik tapi Kasih masih bisa hidup bahkan KYY yang di pick off di bagian tengah. Sorizo coba untuk split tapi sepertinya Kazak still survive dan masih bisa mundur memaksakan untuk mendapatkan best turret terakhir dan ya harus jadi kembali disengage karena kalau enggak mereka bakal dalam kondisi bahaya karena masih ada 5 member dari Kazakhstan. Damage yang diberikan oleh Vin ini dalam banget ya dengan Astral Recall yang kembali terpakai secara berulang kali juga. Namun mereka gak boleh melupakan bahwa untuk defense Kazakhstan, mereka masih memiliki Deadly Catch. Adalah skill yang memang bisa memberikan knock up effect. Dan ini sangat berbahaya kalau dipaksakan terlalu dalam bagi tim Indonesia. Dan Super Ken masih tertinggal memang di garis depan. Seakan-akan memaksakan. Wah, ditonting balik oleh Kazakhstan. Terlihat dari Kazak tadi dengan recall dia. Dan purple buff lagi sedang diambil oleh tim Indonesia. Jadi kembali ya jelas, kita akan menantikan kehadiran Lord yang ketiga. Iya, tapi lihat nih, ini bagus banget Sorizo dia membuka vision juga dan mengekspos keberadaan dari Kasih. Dan coba untuk wave defensif, Kasih terkena efek knock up. Dan sepertinya masih bisa escape dengan Ocean Out-nya. 5 member bersiap di bagian top lane dan sementara Red-nya belum mengamankan NetherRealm dari Faramis KYY. Jadi dia belum bisa memulai untuk inisiasi perang sih. Ya, tapi damage dari Red sudah mulai bertambah lagi dengan Divine Glaive yang dibeli oleh dia. 30 second. Siapa yang akan mendapatkan pick off jelas akan sangat unggul ketika ada Lord Fight yang bakal terjadi juga. Super Ken dengan 1 Curse Helm cukup durable dan akan mendapatkan lagi damage magic tambahan. Tapi ya dari posisi lagi ya terulang Kazakhstan di mana mereka harus kehilangan best turret mereka dan mau gak mau mereka harus defense. Cuman defense mereka ini hanya akan mengandalkan Deadly Catch terlebih dahulu. Iya, beda sama di game yang pertama ya. Meskipun secara game kita bisa bilang ini game deja vu dari game yang pertama loh. Base turret sudah mulai hancur semua, ada perbedaan mungkin di bagian bawah, turret dari Indonesia sudah mulai dihancurkan. Dan ya untuk di Lord yang ketiga kali ini sepertinya Kazakhstan gak akan tinggal diam ya. Genesis sudah mulai berada di bagian depan sana, Kazaks pun menghantui tapi Kasih follow up-nya kurang maksimal karena memang Sorizo yang menjadi target utama. Tapi lihat, berhasil mempick up Kasih dari Indonesia, masih belum puas karena sekarang Genesis pun down, mencari target ketiga, ditarik mundur ke bagian belakang dan 4 man stand dari Kazakhstan. Satu player tersisa masih Battle Mirror Image, tapi lihat dengan 5 member yang masih available dari Indonesia, mereka akan coba melakukan press-nya ke arah base dari Kazakhstan. Gak bisa bertahan Kazak seorang diri dan dia membuat wipeout untuk tim Indonesia didapatkan serta kemenangan pertama di
di game kedua kali ini. Alright, dan skor 1-1 kembali berimbang antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Dan jelas tadi jalannya pertandingan.